Halo guys, selamat datang di channel Langkah Aulia. Di sini aku bakal share rekomendasi jalan-jalan, review hotel, kulineran, sampai masak-masak. Ikuti terus Langkah Aulia di YouTube, Instagram, dan TikTok biar kita bisa menjejak rasa dan menyusun cerita bareng. Siapa tahu langkah kita ketemu di destinasi keren berikutnya. Let's go! Halo guys, kali ini kita nggak explore jalan dulu ya, tapi waktunya masak-masak. Yap, kali ini kita bakal explore rasa dengan resep bakso sapi homemade yang simple, penuh dengan cita rasa, dan pastinya gampang buat kalian recook di rumah. Yuk kita mulai langkahnya. Nah, pertama, untuk bahan bakso siapkan daging sapi giling, lada, es batu, tepung tapioka, bawang putih, bawang merah, putih telur, dan sedikit penyedap rasa ya guys. Detailnya bisa kalian post dan screenshot di video ini ya. Terus siapkan juga bahan untuk kuah baksonya ya, kayak ada kemiri, bawang putih, bawang merah, batang daun bawang, pala bubuk, dan rawit merah. Jangan lupa bahan pelengkapnya seperti sawi hijau, seledri, bihun, dan taburan daun bawang ya guys. Ini sih selera aja sih. Detailnya bisa kalian post dan screenshot juga ya di video ini. Pertama kita masukkan daging sapi giling dulu nih ke chopper. Di sini aku pakai chopper Idealife ya guys, dengan kapasitas 2 liter, jadi cukup lega dan muat banyak. Kapasitas ini pas banget kalau kalian mau bikin adonan bakso untuk keluarga, kayak bisa langsung sekali proses aja gitu, tanpa harus diulang-ulang. Dan hasil choppernya juga bagus banget nih guys, jadi lebih halus dan rata. Nah, kemudian masukkan 2 putih telur yang tadi kita siapkan. Fungsinya biar adonan jadi lebih menyatu dan tekstur baksonya juga jadi lebih kenyal ya guys. Oke, kita lanjut masukkan bumbu-bumbunya ya guys. Mulai dari lada, garam, kaldu jamur, bawang putih, bawang merah. Semua bumbu ini bikin rasa baksonya lebih gurih dan harum ya guys. Tambahkan es batu. Ini fungsinya biar adonan tetap dingin, nggak gampang tercampur dan nggak gampang matang ya baksonya. Dan hasil baksonya bisa lebih kenyal. Lanjut, kalau udah semua dicampur, kita chopper semua bahan tadi sampai halus dan tercampur rata ya. Di tahap ini kita baru mencampur daging, bumbu, putih telur, dan es batu aja nih. Nah, proses ini bikin adonan jadi halus sebelum nanti kita tambahkan tepung tapioka guys. Baru kita tambahkan tepung tapioka ke dalam adonan. Tepung ini berfungsi sebagai pengikat ya guys, supaya adonan kita jadi lebih padat dan mudah dibentuk. Chopper kembali sampai semua bahan benar-benar tercampur rata, dan pastikan teksturnya halus dan kenyal ya. Karena di tahapan inilah kunci bakso yang enak. Adonan harus menyatu rata dan sempurna ya guys. Pertama, kita didihkan air kurang lebih 1–1,5 liter ya guys. Tambahkan sedikit minyak sayur atau minyak kelapa ke dalamnya supaya nanti pas dicetak baksonya nggak lengket dan nggak saling menempel ya guys. Nah, kalau airnya udah mendidih kayak gini, matiin ya guys kompornya sebelum kita mulai mencetak bakso nanti. Here we go, saatnya kita cetak baksonya guys. Karena aku nggak punya cetakan khusus buat bikin bakso, jadi ya bentuk manual aja nih pakai tangan. Ya kira-kira lah ya bentuknya nanti. Supaya adonan gak lengket, lumuri dulu tangan kalian dengan sedikit minyak ya guys. Atau air dingin juga bisa sih. Kemudian bentuk bakso sesuai selera kalian. Mau kecil, gede, bebas aja sih. Oh iya, sebelumnya aku sempat rebus telur puyuh ya guys buat isiannya nih. Tapi nggak sempat di videoin. Nah, jadi ada beberapa bakso yang aku isi dengan telur puyuh ya guys. Makanya ukurannya ada yang besar, ada yang kecil. Nah, kalau semua bakso udah dibentuk kayak gini, nyalain lagi guys kompornya, tapi dengan api yang kecil banget ya. Tujuannya biar bakso tetap utuh dan gak hancur saat direbus guys. Masaknya perlahan aja sampai bakso benar-benar matang. Tanda matangnya itu gampang banget. Kalau bakso udah ngapung sempurna di permukaan air, itu artinya udah matang ya.
Lagi dan lagi aku kurang persiapan videonya nih. Nah di sini aku mau tambahin iga sapi, tadi nggak sempat aku jelasin di awal untuk pelengkap baksonya ya guys. Setelah bakso matang, tiriskan dulu lalu ganti air rebusannya ya dengan yang baru untuk merebus iga ini. Ini karena aku pancinya cuma satu guys, jadi ganti-gantian lah. Kalau kalian punya panci dua ya bisa direbus di panci yang berbeda ya. Oh iya, masak iganya kurang lebih 45-60 menit ya guys, dengan api yang kecil cenderung sedang. Supaya dagingnya empuk dan kaldunya keluar sempurna. Dan kalau udah matang, sisihkan dulu iga tersebut ya guys. Sekarang kita lanjut siapin bumbu untuk kuah baksonya. Kita tumis dulu semua bahan yang udah kita siapin tadi. Ada kemiri, bawang putih, bawang merah, dan batang daun bawang juga sebenarnya harusnya ditumis guys. Tapi di sini aku pilih nggak menumisnya, alasannya kalau ditumis aromanya jadi terlalu tajam. Tapi bebas sih, itu selera ya. Jadi nanti batang daun bawangnya cukup aku potong-potong aja, lalu dimasukin langsung ke chopper atau blender ya untuk dihaluskan. Setelah itu kita blender semua bumbu yang tadi kita tumis ya guys, ditambahkan juga dengan batang daun bawang. Nanti kita haluskan sampai teksturnya benar-benar lembut. Nah ini dia kuncinya supaya kuah baksonya jadi lebih harum, gurih, dan kaldunya terasa mantap guys. Lalu kita tambahkan garam dan kaldu jamur secukupnya ya guys, biar kuah baksonya makin gurih dan rasanya enak. Nah ini pas masak kalian icip-icip ya, supaya rasanya pas. Kalau udah semua kita blender bumbunya sampai benar-benar halus guys, supaya nanti gampang kecampur ke kuahnya. Nah ini step penting lagi guys. Setelah bumbunya tadi kita blender, terus udah halus, sekarang kita tumis lagi supaya aroma rempahnya benar-benar keluar. Dan kalau udah matang, kita masukkan bumbu tumisan ini ke dalam rebusan iga tadi ya guys. Lalu kita gabungkan dengan bakso yang udah kita tiriskan di awal tadi. Lagi-lagi ada Viti yang kelewat guys. Mohon maaf ya. Tapi nggak apa-apa ya. Yang penting step-stepnya tetap jelas dan aku bisa jelasin ke kalian. Nah ini dia kira-kira gambaran hasilnya ya guys setelah semuanya digabungkan. Bumbu, kuah, iga, dan baksonya. Asli guys, ini mantep banget. Kelihatan enak kan? Hehe. Nah ini udah matang guys. Tinggal kita sajikan dengan berbagai topping biar lebih lengkap. Masukkan bihun, mie kuning, sawi hijau, semuanya ke dalam mangkuk. Bisa juga tambahkan taburan seledri dan daun bawang biar tampilannya lebih segar ya guys. Nah setelah toppingnya semuanya siap, kita masukkan bakso, iga sapi, kuah yang tadi kita buat ya guys. Kebayangkan guys, hangat dan lengkap banget nih satu mangkok bakso homemade ini. Nah kita lanjut ke proses finishing ya guys. Jangan lupa tambahin saus, sambal, kecap, biar makin afdol. Ini sesuai selera aja ya guys. Dan kalau kalian suka pedas, bisa tambahin rawit juga ya guys di atasnya biar makin nampol. Nah jadi guys, satu mangkok bakso homemade buatanku nih. Ada iga, topping, kuah bakso yang gurih. Mantep banget buat dinikmatin bersama keluarga. Kalian wajib recook sini guys. Gampang banget kan guys? Maaf ya kalau videonya ada beberapa klip yang gak lengkap. Maklum guys, record sendiri nih, jadi seadanya lah. Tapi semoga resep bakso sapi homemadeku ini bisa kalian coba sendiri di rumah ya guys. Dan jangan lupa ikuti terus langkah kecilku di dapur karena setiap langkah punya cerita. Kalau kalian suka video ini, jangan lupa like, komen, share, dan subscribe channel Langkah Aulia ya guys. Biar kita bisa terus menjejak rasa dan menyusun cerita bareng. Sampai jumpa di langkah berikutnya. See you guys.